Halo teman-teman, selamat datang di episode ke-9 podcast Unit Riset Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai publikasi Sivitas Akademika FH UGM. Sebelumnya, perkenalkan saya Septi, dan pada kesempatan kali ini, Earpods hadir bersama Profesor Dr. Nur Hasan Ismail, SH.MSI. Profesor Nur Hasan adalah dosen Departemen Hukum Agraria dan juga merupakan penulis dari buku Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah, Teori dan Praktik. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat siang Profesor Nur Hasan. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik, Mbak. Baik. Sudah siap ya untuk membedah sedikit buku ini selama 10 menit ke depan? Silakan. Oke. Baik, pertanyaan pertama adalah boleh nih dibocorkan sedikit terkait isi bukunya yang mencakup apa saja ya, Prof? Jadi isi buku ini prinsipnya itu ada 4 hal gitu loh yang ingin saya kemukakan. Pertama, mengenai struktur, penguasaan, dan hubungan hukum gitu antara subjek-subjek tertentu dengan tanah. Ini tentu berkaitan dengan siapa sebenarnya pemilik tertinggi dari tanah yang ada di Indonesia, yaitu bangsa. Gitu. Nah, dari bangsa inilah kemudian lahir hak-hak atas tanah, hubungan-hubungan hukum yang berkenaan dengan tanah, yaitu satu adalah hak menguasai negara. Yang kedua, hak masyarakat hukum adat yang sering disebut juga dengan hak ulayat. Yang ketiga adalah hak perseorangan atas tanah. Tapi semua yang tiga ini bersumber dari hak bangsa. Begitu. Itu yang pertama begitu. Yang kedua berkaitan dengan asas-asas hukum tertentu yang ini harus diketahui terutama oleh para praktisi, terutama notaris dan PPAT yang berkaitan dengan pembuatan akte-akte berkaitan dengan peralihan hak atas tanah. Ini perlu dipahami, tentu harapannya sejak dari pendidikan kenotariatan sudah dapat dipahami. Yang ketiga adalah berkenaan dengan pendaftaran hak atas tanah, yang ini pasti mengkaitkan peranan dan fungsi dari PPAT. Ini diharapkan ya dengan pemahaman bagaimana kedudukan PPAT di dalam pendaftaran tanah itu, mudah-mudahan ada pencerahan kepada semua pihak baik mahasiswa MKN maupun para praktisi terutama PPAT dan MKN. Yang keempat adalah ini berkenaan dengan perjanjian-perjanjian yang berkaitan atau berobjekkan tanah dan dibuat aktenya itu bukan oleh PPAT tapi oleh notaris yang prakteknya itu sering mengabaikan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum yang terkait dengan tanah. Jadi intinya itu isi dari buku ini. Baik, terdapat 4 poin yang perlu disoroti ya, Prof ya. Baik, kemudian apa keunggulan dari buku ini yang tidak dimiliki dari buku lain? Kalau keunggulan, saya sendiri sebenarnya tidak berkepentingan gitu ya untuk memaparkan, tetapi dari teman-teman gitu yang membaca buku ini lebih terstruktur, gitu. Tidak merupakan pecahan-pecahan pemikiran yang berkenaan dengan pengurusan dan pendaftaran atas tanah. Jadi itu yang menurut teman-teman yang menjadi hal yang khas gitu dari buku ini. Gitu. Saya kira itu, Pak. Gitu. Baik, Prof. Dan terlihat ini seperti buku textbook ya, Prof. Seperti sasaran pembacanya, apakah memang untuk mahasiswa UGM sebagai buku pegangan? Ya, secara umum sebenarnya ya ini bisa dibaca oleh siapapun gitu yang berkeinginan untuk memahami tentang
hukum pengurusan dan pendaftaran hak atas tanah itu. Tetapi memang ini sejak awal saya desain agar dapat dibaca gitu untuk memperkaya mahasiswa MKN terutama begitu ya. Dan para praktisi seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Itu Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan Profesor untuk menulis buku ini? Kalau waktunya ya Pak, memang ini cukup lama begitu. Karena terus terang saja mungkin sudah sebelum COVID ya saya menyiapkan buku ini. Tapi saya sadar karena pada waktu itu ada pembangunan hukum melalui metode Omnibus Law itu yang sejak awal saya prediksi itu akan berkaitan juga dengan perubahan dari hukum di bidang pengurusan dan pendaftaran hak atas tanah ini. Ya berarti itu hampir 5 tahun gitu ya, karena terus terang saja ya menyusun buku ini di tengah-tengah kesibukan saya untuk mengajar maupun untuk melakukan pengabdian gitu, terutama membantu pemerintah gitu, baik di bidang hukum pertanahan maupun ya pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan di bidang lain. Saya kira itu. Berarti dimulai dari sekitar 4 tahun yang lalu ya Prof? Ya, desainnya sebenarnya sudah sejak ada pelajaran hukum pengurusan dan pendaftaran tanah. Karena saya punya PowerPoint-nya itu, kok rasa-rasanya eman-eman kalau saya tidak coba untuk menarasikan dalam sebuah tulisan buku. Ya, saya kira itu. Baik, Prof. Selama prosesnya itu apa hal yang paling menantang nih Prof selama pengerjaan dan kepenulisan? Ya, sebenarnya yang paling menantang itu terutama berkenaan dengan yang isi yang ketiga dari buku ini, yaitu berkenaan dengan pendaftaran hak atas tanah, meskipun yang hukum pengurusan atas tanah itu ya karena kemudian ada perubahan kebijakan mengenai hak atas tanah tertentu gitu. Sebenarnya bukan menantang ya, cuman hanya sekedar menunggu perubahan yang terjadi itu gitu loh. Jadi itu ya butuh ya sudahlah, kita harus pelan, tapi nanti isinya mengandung pembaharuan dari apa yang sudah terjadi dari kebijakan negara. Baik Prof, ini kita memasuki pertanyaan terakhir, yaitu kami yakin akademisi lainnya yang menonton ini juga pasti terinspirasi melihat Prof Nur Hasan yang sudah berhasil menulis buku ini dan merilis buku ini. Tips untuk akademisi lainnya apa nih Prof? Ya, saya berharap gitu ya, terutama ya secara umum saya berharap semakin banyaklah dosen-dosen terutama yang muda-muda itu untuk menulis. Tetapi lebih khusus lagi teman-teman di Departemen Agraria, saya berharap juga mampu menulis buku-buku seperti ini gitu ya. Dan harapan saya masih banyak sebenarnya hal-hal yang perlu dituangkan dalam buku itu, karena saya secara formal itu tertua gitu ya di Departemen Agraria, dan banyak hal yang masih belum ditulis dan itu semakin dilupakan gitu. Kalau ini tidak ditulis, nanti materi substansi hukum agraria itu akan lama-lama akan semakin praktis saja, padahal sebenarnya banyak kajian-kajian teoritisnya, banyak kajian-kajian asas hukumnya
yang perlu ditulis supaya publik semakin menyadari gitu tentang kedudukan dari hukum agraria ke depan. Itu harapan saya. Baik, Prof, tipsnya sangat insightful dan pastinya bermanfaat bagi akademisi dan penulis lainnya. Baik, terima kasih banyak Prof sudah bersedia bergabung di Earpods kali ini dan sudah menjawab pertanyaan tadi. Merupakan pertanyaan terakhir yang mengakhiri sesi perbincangan kali ini. Untuk teman-teman yang penasaran dengan buku ini bisa didapatkan melalui link bit.ly/beli buku BLS atau bisa juga langsung klik link yang ada di description box dengan harga Rp147 saja. Terima kasih atas waktunya dan semoga bisa memotivasi teman-teman lain untuk terus berkarya. Sukses selalu untuk Prof. Nur Hasan. Sampai bertemu lagi di Earpod episode selanjutnya. Terima kasih.